Bagaimanakah hukumnya apabila seorang suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya? Mohon dijelaskan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ambil dari kisahnya Nuaiman. Akhlak apa yang ada dalam sifat Nuaiman? Dan terima kasih. Namanya cerita yang batur akan Nuaimanu. Soalan luwe kisah Nuaiman. Ndak Nuaiman Nuaiman dagang esok bos. Kisahnya Nuaiman yang menjual sahabatnya. Apa? Kisah Nuaiman yang menjual sahabatnya. Terus cerita yang ada kali batur. Ya nggak apa-apa, ndak jual batur jago. Preman yang lucu itu kan harusnya? Ya. Ini ingat dulu, nanti aku ingat dulu. Nggak ada nanti. Enggak, ingat tepecik kotak. Nah, ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan 3 tahun yang lalu ini. Layak kini mas kawin seperangkat alat sholat ini dibayar tunai, sedangkan syariat Islam tidak boleh menjual, hukum Islam tidak boleh dijual belikan. Kedua, pada kini kualat dan azab ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada seorang suami atau istri itu tidak melakukan hak dan kewajibannya, yang pertama itu kita harus tahu dulu suami itu kewajibannya apa kepada istrinya, haknya apa dari istrinya. Istri itu kewajibannya apa, haknya apa dari suaminya. Jadi ini juga tahu ke? Nah, diantaranya hak kewajiban kita untuk istri itu memang kita itu wajib memberikan nafkah kepada istri kita, nafkah zahir ataupun nafkah batin. Bahasa anteno pakan patal naik bilang jelono ita nanggong sebagai seorang suami. Nafkah batin juga iya. Tapi ada juga yang harus, dan ini lebih penting, lebih berharga, dan ini lebih lebih ini kan lebih hebat lah daripada yang lain. Apa itu? Kita juga berkewajiban mengajar istri kita. Itu kewajiban. Nah, kejulang Anda mana Kak? Jadi kita berkewajiban ngajar istri kita. Itu yang berkewajiban sebagai seorang suami. Kenapa? Ketika sudah akad nikah sah gitu, saksi mentakan sah, maka lahir batin dunia akhiratnya istri kita yang tanggung. Istri kita yang tanggung. Maka ketika begitu penting endah teman-teman sekalian, batu-batu bajang yang apa itu yang udah nikah itu penting endah tajar saninata batu-batu bajang. Penting hati. Penting. Dena sekedar tesade ia mangan nginam bilan jeluk ini sekedar ino. Tetapi ajar bagaimana akhlaknya kepada anaknya, akhlaknya kepada suaminya, akhlaknya kepada tetangganya, kepada mertuanya. Itu pen kewajiban. Munde tetau ngajar ngumbe, teja ke bentek lalu ngaji. Wah bentek terlalu ngaji masih dah, ya udah selesai kewajiban. Kenapa? Ketika ada seorang istri kemudian di akhirat misalnya masuk neraka,
Ditanya apa penyebab masuk neraka? Lah aku ngene, wah nang ngajari pe sesini sama mama pe ndek wah tanggor sama mama. Si suaminya ditanya. Benar enggak ente enggak pernah ngajar dia? Wah ajar kuliah tejak, ya gue babalak kan ngene misalnya. Nah, selesai tanggung jawab kita. Selesai itu kenapa? Lajurna Allah Ta'ala tutup wah itu jamaah ino. Selesai tanggung jawab kita. Itu kewajiban kita. Maka orang tuh kalau udah nikah itu kan apa tuh iya itu tanggung jawab kan tagu tenang be mun masalah rizki no jana selaman hidup pasti nara bahasa kasarno manuk kodang kali natas 10 kadang kan lagu hidup nah kadang-kadang kata lu hidup kan tapi rizkinya udah ditentuin nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang pertama di antara kewajiban kita kepada istri kita. Kewajiban istri kepada suaminya bagaimana? Mentaati suaminya selama itu baik. Makanya ada kisah yang sangat luar biasa banget tuh. Ada kisah sahabiah. Ini sahabat perempuan ini dia taat kepada suaminya. Jadi ini suaminya ketika itu dia lalu perang sama makna. Ketika perang sama makna pesennya si sama makna kah? DP kanggu sugul nggak boleh keluar dari rumah sebelum saya pulang. Itu pesan suaminya. Setelah itu benar. Ternyata ibu dari istrinya sakit. Ada orang diutus sama ibunya ke mana? Tengok julukin anda kena sakit. Apa kata perempuan ini? Landekku bani, saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Belum izin dari suami saya. Setelah itu 2 hari terus setelah itu datang malik utusan. Wah sakit keras, wah nih parah sakitnya ibumu. Kamu bagaimana? Lah landekku bani sugul. Kenapa? Enggak ada izin dari suami saya. Sampai 3 kali bapak ada ke jendarata ada happy daging datang anak. Kenapa? Sekarat toh dengan toa petono ya. Tapi tetap jawabannya apa? Deku semel, deku rani. Kenapa? Suami saya bilang bahwa saya nggak boleh keluar selalu dapat izin sebelum dia pulang. Kira-kira menurut kita ini mundangan dosa nih nata. Apa dengan perang lendari lalkan ini? Ina kita jamak dengan kan? Kalau kita di sini. Tapi lihat bagaimana kata baginda Rasul. Ini nih jawaban baginda Rasul apa katanya? Sampai ketika itu ini sampai kepada baginda Rasul. Baginda Rasul tuh ada perempuan ini pembahasan lah sok jamak dengan ini cerita ini ya pecu taat sama makna seina doang meninggal dunia dia main datangin dia kan? Apa kata baginda Rasul? Baginda Rasul enggak melaknat perempuan itu. Apa kata baginda Rasul? Tahukah kalian sahabatku, ternyata dosa salah ibu yang udah meninggal dunia itu telah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena bakti senina nilik sama makna. Ini itu kan dek no dari laal ini. Nah, dengan tapi baginda Rasul bilang lain. Kenapa? Saking begitu kewajiban istri taat kepada seorang suami selama itu baik. Kata baginda Rasul, ini ibu ini udah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ini anak yang menjadi suami istri dari orang itu taatnya luar biasa. Nah, tapi ingat ini selama baik. Nganuang kita sebagai senina. Nah, artinya itu kewajiban. Nah, dia mau Pak RT ya. Nomor saking begitu, kenapa? Ini di antara kewajiban dan nah, tapi hak istri juga kita berikan. Apa hak istri itu? Kita sayangi, kangen saninata. Kita hormati pendapatnya. Amun curhat saninata dengar. Dah kau udah dengar dengan ini demen terdengar. Bagia dengar ini jende. Ini kuatku dengar wah enggak kan ungkat. Oleh kene kulo saninata gedak kia bareng. Apalagi selalu jadi istri itu dengar aja. Kenapa? Karena sudah bayangin. Jadi bayangin ya, istri kita tuh udah capek bener. Lihat aja seorang istri itu ya. Kita itu bukan siapa-siapa kok.
Kita ini dengan luar, dengan jauh, tetapi lihat taatnya kepada kita 24 jam taat nali kita. Makanya mereka berhak untuk kita sayangi. Kangen nah bagus, senina, ndak sakitin. Nah bagus tengangannya. Makanya kita mungkin pernah sebut ya, Sayyidina Umar itu kan takut ya, bukan takut sama istrinya, tapi hormat sama istri beliau. Itu kan pernah ada seorang yang datang kepada Sayyidina Umar, waktu itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Ini orang mau datang itu ngelaporin bagaimana istrinya yang remona ngeluntung, istrinya balik pengen ngelapor ke Sayyidina Umar. Sampai gerbang kita Sayyidina Umar kenyeket remonang si Sayyidina Umar tulak ya pengen salah apa nih gue ngelapor nih ternyata pada nasib tengen pada remonang si Sayyidina. Bayangin Sayyidina Umar itu Masya Allah setan aja takut. Jadi Sayyidina Umar itu kalau jalan misalnya ini di kayak bedaya ti setan yang andaya aja belau taruh mana belok setan dia rani bedet ke Sayyidina Umar. Lagu ini beliau di depan istri beliau itu, di depan istri beliau itu beliau nggak mau tegas begitu. Kenapa? Beliau ditanya, Sayyidina Umar kemarin saya pengen datang ke Pelunggu mau ngapain? Saya pengen curhat tentang istri saya. Istri enteng gini gimana? Biar remon luntur li balik. Nah lagu lah ternyata kita aku ida na parah masing. Kenyeka remonangan senina. Apa kata Sayyidina Umar? Iya. Apa kata beliau? Iya. Saya ya si kita sih Sayyidina Umar no bukan ininya, tetapi yang dilihat itu bagaimana jasa istri beliau. Lengan dia ampunara anakku, lengan dia ampuna beli anakku marangane, itu semuanya diingat sama Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar nggak marani macam-macam kepada istri beliau. Nah, itu hormatnya kepada istrinya. Nah itu jadi kita kasih haknya gitu dan lindungi dia, lindungi istri kita, lindungi dari dunia dan lindungi di akhirat. Nah kalau udah itu baik. Tapi kalau dia nggak baik, nggak paham tentang kewajibannya, nggak paham tentang haknya, ini yang nggak bikin nggak enak. Ini namanya keidap. Nah makanya kan Sida lebih tahu lah. Lebih baik itu bermasalah dengan luar daripada bareng seninata. Ndek aman ndek. Aman. Itulah kurang lebih. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang namanya Nuaim itu? Sahabat Nuaim itu salah satunya itu sahabat yang kalau bisa kita sebut itu memang lucu. Sahabat Nuaim itu banyak kisah-kisah lucu di zaman baginda Rasul. Tetapi sahabat itu juga salah satunya sahabat yang ya kalau bisa kita sebut ya insya Allah masuk surga kumbena karena ia girang ya dengan riri. Makanya dijelasin idkhalus surur fi qalbil mu'minin sedekah. Pemiak dengan geger, miak dengan demen, ngabikin orang bahagia itu sedekah. Lagu ingat ngabikin orang ketawa, ngabikin orang bahagia dengan sesuatu si bagus. Nah sih dia bagus. Nuaim itu begitu. Jadi salah satu yang ngebikin dia keren itu ya itu. Ngebikin orang ketawa. Nah biasa munteri kan vlog gitu karena hilang sih macam-macam lah. Nah itu diantaranya kurang lebih yang bisa kita dapetin. Nah sekalipun ada yang mungkin dia napas, tetapi ini yang nilai positifnya lah. Nilai positifnya apa? Kita tidak bisa bersedekah pakai duit, bersedekah pakai yang lain, pakai balung, paling tidak sedekah bikin orang senyum. Sedekah senyumin orang. Nah itu diantaranya. Nah nanti banyak kisah-kisah pada sahabat nanti insya Allah ya kita baca kisah-kisah Nuaim itu luwe itu tua. Nanti mudah kita YouTube apa juga luwe kisah sahabat siaran Nuaim ini. Lucu-lucu dan memang menteriri bapak sih. Nah, keren-keren. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Nah itu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, apakah bagaimana sih hukumnya kok ada orang nikah itu yang dipakai itu seperangkat pakaian sholat gitu ya? Bagaimana itu kanggo pendek kira-kira ini? Nah jadi yang pertama itu kita tahu dulu mahar itu apa sih sebetulnya? Mahar itu pemberian apa kita sebut ya? Pemberian untuk ya terima kasih kita kepada istri.
Makanya mahar itu nggak termasuk ke dalam rukun nikah, enggak. Nah, jadi dia itu dia termasuk rukun nikah, ndek. Lagu, nah makanya mahar itu, makanya kata bagi Rasul itu perempuan yang keren itu aisaruhunna mahra. Dengan ini hebat itu. Perempuan yang hebat itu perempuan yang maharnya aisar. Aisar itu mudah angit. Tapi ingat, laki-laki yang hebat itu juga yang memuliakan perempuan. Artinya ngombe, memang dalam Islam itu kita suruh itu harus sekene maharan dek. Lagu mun temuliaan dengan ini bener bega tadi. Munarak ke dagu ke berotang. Kanggo tuh berotang kanggo nu berotang dengan mahar. Lagu berhak nih nah dakman demu kalau ini. Cuma wah bayar apa mau kanggo nih nu. Udah mau bayar mahar. Boleh. Karena itu pemberian apa ya? Pemberian nah lah lebih. Nah. Ya, tapi kan nggak ada ceritanya dengan dibayar berotang, nggak ada yang begitu, pasti dibayar tunai aja. Nah, ya kan, ya sekalipun berotang lebudin. Nah, jadi itu kurang lebih. Jadi ketika mahar itu bukan rukun nikah, makanya sah-sah saja kalau dia maharnya misal sandal jepit, sah ini. Tetapi jangan ada niat yang berjorak-jorak. Kan sudah tahu sekarang ada orang niatnya pengen viral gitu. Ini jendek niat ini. Kan sudah tahu kan ada yang pengen viral apa karena maharna no? Sandal jepit, sepolong. Kalau niatnya pengen viral, ya wah. Tetapi hati-hati jangan merendahkan syariat Islam. Ini ndak ada niat. Tetapi kalau dari segi sah menurut hukumnya sah tetap. Karena dia apa namanya pemberian istimewa lah dari seorang suami kepada istrinya karena udah menjaga dirinya kemudian diberikan kepada suaminya. Nah, kaitan nerima polno dengan mertuan tano. Ya toh didik senina kan. Nah itu karena di apa tuh karena yang jaga diri senina teh putus adi. Mahar itu. Maka sekali lagi mahar yang perempuan yang keren itu yaitu sekedik maharna. Lagu masih berundin sekali mudah gitu. Mudah itu beda sama sedikit. Mudah itu artinya dia saka-saka lu. No. Nah, kemudian berikutnya laki-laki yang hebat itu yang keren itu yang menghargai perempuan. Nah, bega tadi nah kan. Itu laki-laki. Nih. Boleh. Sila. Enggak apa-apa. Misal ada orang yang ya bisa aja. Mungkin saja. Ya, bahkan apa tuh boleh, nggak apa-apa. Tetapi nanti mun papa nyebut no tetap dengan si mama. Nah, ketika akad itu. Nah, gitu kurang lebih. Nah, berikutnya pertanyaan pada keazab sama kualat itu. Memang begini. Kalau dia suatu musibah diturunkan kepada orang kafir itu azab. Mbak Santa persekopel di dunia ini. Apa persekopa? Apa Mbak Santa? DP. Itu DP-nya di dunia. Itu kalau dia turunnya kepada orang luar dan kafir lah dan hitole dan kafir. Lah gua mau dengan muslim sitala turun musibah. Nah, ini beda lagi. Dek nazab itu jana. Tetapi bisa jadi sebagai cobaan, sebagai ujian agar semakin bagus. Agar merike diri kah bahasa. Nah, kalau dia turun kepada dengan si baju itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lain maknanya mau turun musibah. Jadi yang mau tiba dengan kafir itu baru azab. Itu laknat Allah. Itu azab kalau. Tapi kalau dia turun kepada orang-orang beriman itu bukan azab, tetapi bisa ujian atau bisa jadi ngangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih garing sekali insyaallah. 10:30.